Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk keadaan daripada altcoin kali ini teman-teman ya. Kita berpacuan pada Bitcoin terlebih dahulu, di mana Bitcoin itu harga terendahnya ya kan. Semalam itu sempat menyentuh di area 60.808 dolaran lah ya teman-teman ya, kisaran itu 60.000,8 dolaran teman-teman ya. Dan kalau kita lihat hari ini berada di area 61.400-an teman-teman, dan semoga saja ya dia nggak turun lagi gitu teman-teman ya. Semoga saja dia nggak turun lagi. Dan kalau kita lihat price-nya daripada altcoin ya juga tidak menandakan hal-hal yang cukup positif, karena apa? Bitcoin juga belum menandakan hal-hal yang cukup positif teman-teman ya. Jadi di sini bisa dikatakan ya kan, mayoritas keadaan daripada altcoin teman-teman ya, ini dalam kondisi merah merona-rona ya, bisa kalian lihat sendirilah ya. Meskipun ada beberapa altcoin yang dalam tanda kutip melakukan rebound, cuman mayoritas di sini dalam kondisi yang merah merona-rona alias meronta-ronta. Dan kalau kita lihat untuk segi kinerja Bitcoin sendiri teman-teman, ini dalam time frame 4 jam ya, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman ya, untuk Bitcoin kan sempet itu dia keluar dari jalurnya ya sampai ke bawah gitu teman-teman. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasanya di sini kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman, sebenarnya untuk bullish ya, dia sudah membuat change of character, cuman nggak mampu untuk melakukan rebound jauh lebih tinggi lagi teman-teman, karena tertahan di area resistennya ya kan. Ketika dia di area sini teman-teman, dia tertahan, habis itu dia terjadi koreksi kembali dan malah membuat change of character kembali, yang menandakan di sini potensi buat turun itu masih kuat. Turunnya sampai mana? Mungkin bisa gitu teman-teman sampai di area 59.600-an kembali gitu teman-teman. Bahkan bisa juga ya kan dia untuk mengejar gap yang ada di bawah. Gap yang ada di bawah yang mana? Kalau gap yang ini belum menutup gap teman-teman, ini ya, ini gap ini ya, jadi ada dua. Jadi kalau kita lihat bersama-sama ya, ya semoga saja sih dia nggak melakukan apa ya, turun gitu dari level 59 ribuan teman-teman. Kalau dia sampai keluar dari jalur 59 ribu, dia notabene ada kemungkinan besar nih buat turun sampai di range harga 52 ribuan ya, karena di area tersebut itu ada gap juga teman-teman. Jadi ya kita lihat saja, semoga saja sih Bitcoin nggak turun lagi jauh lebih dalam gitu ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama di sini, di mana Shiba Inu X menarik kesempatan antara Shiba dan Bitcoin. Oke, jadi kita berbicara tentang Shiba dan Bitcoin teman-teman ya. Jadi menarik kesamaan gitu ya, mengungkapkan rencana masa depan. Nah, pimpinan pemasaran Shiba Inu Lucy menarik kesejajaran ya antara Shiba dan jaringan Bitcoin, sekaligus mengungkapkan rencana token tata kelola ekosistem di masa depan. Oke, mantap jiwa ya. Jadi dalam serangkaian pernyataan yang berani, Lucy, pemimpin pemasaran Shiba Inu, menjelaskan permasalahan yang mencolok antara Shiba dan Bitcoin. Lucy juga menjelaskan bagaimana Shiba Inu terikat untuk mengikuti lintasan pertumbuhan Bitcoin. Selain itu, ia juga mengungkapkan rencana ambisius ekosistem Shiba Inu untuk memanfaatkan Shiba sebagai token tata kelola. Oke. Jadi Lucy, Shiba Inu mengatakan Shiba mirip dengan Bitcoin. Dalam postingan di X, pernyataan Lucy menelusuri kembali asal-usul Shiba Inu, menyoroti fitur terdesentralisasi yang identik dengan Bitcoin. Selain itu, ia menyoroti momen penting ketika pendiri proyek Ryoshi membakar kunci dan mempercayakan visi tersebut kepada Satoshi Kusama dengan menekankan komitmen mendapatkan terhadap desentralisasi. Pernyataan Lucy berbunyi, Ryoshi, pendiri Shiba Inu, membakar kunci dan menyarankan visinya kepada Satoshi. Ya, oke. Hal ini menggarisbawahi etos yang mengenai kepemilikan masyarakat dan terdesentralisasi. Pemerintah inti dari pesan Lucy adalah
seruan untuk mengambil tindakan dalam komunitas Shiba Inu. Dia mendesak para pendukung untuk bergerak lebih dari sekedar spekulasi dan secara aktif berkontribusi pada pertumbuhan ekosistem. Intinya adalah membangun di sekitar Shiba. Lucy menekankan selain itu pemimpin pemasaran Shiba Inu menggarisbawahi pentingnya membangun alat di sekitar Shiba untuk mempercepat pembakaran token, teman-teman ya. Yaitu tadi dengan adanya blockchain daripada Shibarium itu juga bertujuan untuk mempercepat pembakaran daripada token Shiba Inu juga. Lebih lanjut dia menambahkan tidak ada yang bisa menghentikan Anda karena seperti halnya Bitcoin di mana semua orang dapat membangun dengan Shiba. Lucy menjawab ekspektasi yang ada seputar keberlanjutan Shiba dan keterlibatan komunitas dengan menolak para pengkritik yang menjuluki tim Shiba Inu sebagai lazy. Dia menggarisbawahi pentingnya kontribusi nyata terhadap ekosistem. Nah, ia juga mendesak para pemangku kepentingan untuk menahan diri dari menyebarkan janji-janji palsu dan fokus pada upaya pembangunan yang bermakna. Semua proyek yang dicoba ini menyerah begitu saja ketika Anda pertama tidak mendapat perhatian atau melihat betapa tidak menguntungkannya proyek itu. Ketahui Lucy, pernyataan ini menyoroti perlunya kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Oke. Jadi yang dimaksud kesamaan daripada Shiba dan Bitcoin adalah di mana dari segi pendirinya, teman-teman ya. Pendirinya kalau Bitcoin kan Satoshi Nakamoto ya, nama samarannya seperti itu, yang dimana dia nggak tahu nih nasibnya saat ini dia masih hidup atau enggak, karena kita nggak ada yang tahu. Kita juga udah banyak orang yang mencari informasi tentang hal tersebut, tapi mereka juga tidak menemukan. Begitu pula dengan Shiba, yang dimana Ryoshi juga udah meninggalkan daripada Shiba Inu. Dan perlu kalian ketahui juga ya, statement dulu kalau nggak salah itu dari Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto, waduh ya, Satoshi Kusama maksudnya teman-teman ya, yang dimana dia menegaskan juga ketika Shibarium ini memang udah bisa untuk ditinggalkan, udah bisa untuk dikelola oleh masyarakat, maka dia juga akan pergi meninggalkan daripada Shiba Inu, yang dimana itu memperkuat tingkat kemiripan daripada Shiba dan Bitcoin. Nah, rencana jangka panjang untuk Shiba. Dalam upaya untuk menghilangkan keraguan tentang umur panjang Shiba, Lucy menunjukkan pada kinerja proyek yang mengesankan. Selama lonjakan Oktober 2021, dia menyoroti ekosistem Shibarium ya kan, yang kuat, mengisyaratkan rencana masa depan untuk mengintegrasikan Shiba sebagai token tata kelola. Selain itu, Lucy menyatakan keyakinannya pada peran Shiba sebagai simbol terdesentralisasi dan tata kelola di negara bagian Shiba Inu yang sedang berkembang, mengutip visi pengembang Carl untuk evaluasi proyek tersebut, teman-teman. Lebih lanjut, Lucy juga memuji upaya Shib.io dalam mewakili Shiba di acara-acara penting. Inisiatif ini menandakan dorongan bersama untuk adopsi kripto global. Dia memberikan jalan damai kepada ekosistem lain yang bersedia berkolaborasi dan menerima Shiba. Menegaskan kembali komitmennya sebagai pemegang Shiba. Saat ini Shiba Inu hanya berfungsi sebagai token utilitas, namun ekosistem ingin memanfaatkan manfaat terbaik dari token utilitas dan tata kelola. Oleh karena itu, tim berupaya untuk membuat Shiba kompatibel ya dengan nuansa utilitas dan tata kelola, dan semoga saja hal ini bisa membawa persentase nilai yang cukup mantap jiwa. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Shiba, semoga bermanfaat dan salam cuan.